Gak sedikit orang gak sadar bahwa sebenarnya resiko terbesar adalah tidak mengerjakan apa yang kita inginkan. Founder dari Amazon, Jeff Bezos, sebelum mendirikan Amazon yang kala itu disebut sebagai toko buku online, menyebutkan bahwa sebenarnya memang ada sebuah resiko yang besar gitu. Tetapi dia menemukan sebuah konsep baru yang beliau sebut sebagai regret minimization. Framework I found, which made the decision incredibly easy, was what I called, which only a nerd would call, a regret minimization framework. So I wanted to project myself forward to age 80 and say, okay, now I'm looking back on my life. I want to have minimized the number of regrets I have. Yaitu sebuah konsep di mana ketika kita melihat kembali ke belakang, kita tidak menyesal karena kita tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya kita ingin lakukan dan kita cita-citakan. Jika bukan kamu yang sedang membangun mimpi kamu, berarti mungkin kamu sedang membantu untuk mewujudkan mimpi orang lain. Kesalahan sudah banyak dibuat oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama yang sudah dilakukan. It's okay kalau kita berani mencoba hal yang baru dan melakukan kesalahan yang baru. Karena dari kesalahan yang baru itulah justru kita bisa mendapatkan pelajaran yang besar untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain yang kemudian hari mungkin akan mencontoh diri kita. Mari kita minimalisir kemungkinan akan menyesali hari muda kita. Kalau kita tidak mengerjakan hari ini, maka kita hanya akan berujung menyesali di hari kemudian. Era digital membuka akses yang begitu besar sehingga kita dapat terus-terusan mengasah diri dan menambah wawasan yang baru. Bahkan kita bisa menambah network yang begitu besar dengan orang-orang yang sebelum digital mungkin akan susah untuk ditemui dan diajak kolaborasi. Ada 3 tipe orang dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah tipe seorang komandan gitu. Seorang komandan rela berperang atau pergi lebih dulu dibandingkan timnya. Sehingga gak jarang dia menemukan sebuah resource atau sebuah penemuan baru yang gak hanya membuat dirinya sejahtera, tetapi juga komunitas dia berada gitu. Kemudian ada tipikal yang kedua, yaitu seorang tentara, di mana dia bertugas untuk mengamankan apa yang sudah ditemukan oleh komandannya gitu. Kemudian ada tipikal yang ketiga, yaitu tipikal polisi yang dia hanya menjaga sistem yang sudah dibentuk oleh 2 tipe orang sebelumnya. 3 tipe karakter orang tadi hanyalah sebuah analogi yang mencerminkan bahwa tipe yang pertama, komandan, adalah tipe orang yang inovatif, berani mencoba hal-hal yang baru dan berkesempatan besar untuk mendapatkan hasil yang juga besar. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe orang-orang yang mengerti tren kemudian ikut mendukung orang-orang yang inovatif sehingga dia mendapatkan pengalaman yang begitu besar juga. Lalu ada tipe yang ketiga, yaitu analogi dari orang-orang yang puas menjadi bagian dari sistem, bahkan hanya menjaga sistem tersebut. Jika kamu punya digital skills yang mumpuni seperti bisa desain, kemudian bisa coding, bisa juga digital marketing, gak ada salahnya kamu mencoba mendirikan sebuah perusahaan yang baru atau startup dan memberikan value untuk menyelesaikan sebuah masalah baru yang muncul di era digital, seperti membuat sebuah software, membuat mobile app, website, atau yang bisa digunakan oleh banyak orang untuk menyelesaikan masalah. Jika kamu belum yakin untuk menjadi seorang founder, at least kamu bisa bergabung dengan para founders yang sudah ada untuk mendapatkan experience yang kemudian bisa membantu karirmu melesat atau bahkan menciptakan sesuatu yang baru di kemudian hari. Ada 3 langkah untuk mewujudkan jiwa-jiwa inovatif, jiwa seorang komandan yang berani mencoba dan menemukan hal baru. Kamu bisa mencobanya. Step yang pertama adalah menjadi entrepreneur gitu. Bagaimana kamu menjadi bagian dari sebuah perusahaan rintisan baru sehingga kamu bisa terekspos dengan hal-hal baru, bagaimana membangun bisnis dari bawah, dari nol. Kemudian juga membangun tim dari bawah, dan kamu juga bisa secara aktif berkontribusi menjadi seorang leader dalam menciptakan produk-produk ataupun teknik-teknik campaign atau strategi yang baru, sehingga dengan begitu kamu bisa terekspos secara cepat dan secara luas. Langkah kedua untuk menumbuhkan jiwa inovatif adalah menjadi bagian dari startup yang baru atau menjadi co-founder jika
kamu punya komunitas atau teman yang sedang merintis usahanya gitu. Tawarkan expertise kamu untuk membantu startup dia tumbuh, sehingga in return kamu dapat pengalaman bagaimana membangun sebuah tim, membina sebuah tim, kemudian menemukan produk yang cocok untuk sebuah market yang punya potensi untuk menyelesaikan masalah besar. Semakin besar sebuah masalah, maka semakin besar juga outcome yang bisa kamu dapatkan. Langkah yang ketiga adalah sebenarnya kamu langsung terjun mendirikan sebuah perusahaan rintisan baru, sehingga kamu akan terekspos secara langsung bagaimana running the business actually takes gitu. Jadi ibarat lari maraton, kamu baru bisa merasakan feel bagaimana lari maraton, karena ternyata lari puluhan kilo, 21 km ya at least sampai 42 km itu adalah sesuatu yang jauh berbeda dengan hanya kebiasaan kita lari jogging di pagi hari misalnya. Walaupun kita udah rutin berlari 5 km, tetapi lari 20 km itu adalah sesuatu yang benar-benar beda. Nah, membangun dari bisnis dari bawah, kamu akan belajar secara komprehensif bagaimana menanganin keuangan, cash flow perusahaan, melakukan campaign marketing, dan bagaimana sebenarnya menjaga loyalitas dari konsumen itu benar-benar taking a big challenge gitu. Jadi it's really worth jika teman-teman berani untuk mencoba mendirikan sebuah perusahaan, karena di situ teman-teman akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang begitu besar. Sebagai konklusi, jika bukan kamu yang mengejar dan mewujudkan mimpi kamu, lalu siapa lagi? Cukup dengan 3 langkah untuk melatih jiwa inovatif dan entrepreneur kamu. Kamu bisa mulai dengan aktif berkontribusi di perusahaan kamu bekerja saat ini, taking a leadership role gitu, berani untuk menjadi product lead misalnya atau marketing lead, sehingga kamu bisa merasakan bagaimana sebenarnya memimpin sebuah tim dan juga mempunyai empati yang besar untuk membantu menyelesaikan masalah dari audiens atau konsumen kamu. Kemudian seiring berjalannya waktu, kamu akan memupuk pengetahuan dan juga network yang semakin luas dan semakin bertambah setiap harinya, asalkan kamu bekerja bukan hanya to earn money, tetapi juga to learn something. Nah, ketika kamu sudah melewati 2 tahap ini, maka kamu siap untuk menjadi komando atau komandan untuk dirimu dan startup yang ingin kamu wujudkan. Jangan lupa untuk selalu ingat apa yang dikatakan Jeff Bezos, bahwa kita harus sedikit mungkin menyesali apa yang tidak kita lakukan. Sehingga kalau kamu tidak melakukannya sekarang, kapan lagi? Until next time, ciao!